antara KPSDM gitu. Karena bukan berbicaranya kami tidak ingin, tapi ada etika kepegawaian karena P3K itu di bawah Pemda gitu kan, bisa dibantu oleh pengawas PAI-nya nanti gitu kan, didorong seperti itu. Jadi Pak begini, untuk masuk aktif saja saya itu susah Pak. Iya pasti karena jam sudah habis. Sudah habis. Karena jam sudah habis, terus rombelnya juga pas 6 gitu kan. Nah, makanya mau apa lagi yang mau diisi gitu. Makanya Jadi untuk itu Pak, untuk tadi kan tidak untuk mengisi jam mengajar di kelas saja, ada eskulnya ya Pak ya tadi. Nah itu saya sering konsultasi dengan para pengawas, itu tidak ada solusi seperti itu Pak. Mentok saja di guru kelas gitu kan, jumlahnya 24 jam. tapi Jadi saya posisi SK Bapak SK PAI. PAI Pak. Tapi di peruntukannya realnya sebagai guru kelas gitu. PAI Karena Pak. enggak, realnya kan jam habis kan Iya. oleh guru, maksudnya sehariannya karena jam habis Iya. Bapak mengajar apa? Di kelas 5 kelas 6. Iya, guru kelas kan Kelas berarti. ya. Maksud saya gitu aja. Ada win-win solution, ada solusi yang paling tepat. Win-win solution, Bapak dengan rekan, dengan kepala sekolah, mungkin nanti dibantu pengawas PAI ngobrol pembagian jamnya, jam mengajar. Kan? Jadi saya harus masuk dulu, konsultasi dulu dengan operator PAI kecamatan mungkin Pak ya? Ya, baiknya begitu. Kalau menurut saya, karena etika kepegawaian Bapak itu di bawah pemerintah Kabupaten Sukabumi, etika kepegawaian sebetulnya kalau Bapak merasakan hal itu dari dulu, pas perpanjangan kontrak P3K itu, harapan saya tuh ada itu yang disampaikan ke dinas tuh, sehingga mereka juga kan bisa jadi pemangku kebijakan juga tidak mengetahui karena Bapak tidak menyampaikan. Karena kan kalau tidak disampaikan ke pemangku kebijakan gimana mau tahu kan? Maksud saya coba dulu aku bikin solusinya seperti itu ke pemangku kebijakan. Di KPSDM minimal ada solusinya lah. Karena kan tidak ada yang tidak mungkin selagi Bapak belum Ya, tahu jadi jawabannya. Pak belum ada sosialisasi seperti itu. Kalau misalkan dari kemarin-kemarin ada sosialisasi seperti itu, mungkin saya dan rekan-rekan berangkat Pak, insya Allah. Ya sebetulnya kan begini, berbicara kepegawaian itu kita kan terbatas dimensinya ya kalau menyangkut, karena guru PAI ini kalau misalkan perlu diketahui itu berbeda kepegawaian guru PAI itu. Ada yang dari PNS Kementerian Agama, ada yang dari di bawah pemerintah kabupaten, ada yang di bawah pemerintah provinsi. Jadi unik PAI itu, tapi disatukan dalam wadah ke PAI. Nah, makanya kami berbicaranya ada yang menyangkut etika kepegawaian, itu berbicaranya kepada kepegawaian masing-masing, ada yang bicaranya etika data. Kalau data insya Allah ke kita, apalagi menyangkut siaga dan emis. Jadi solusinya itu aja Pak Henry, coba koordinasikan dulu dengan pemangku kebijakan dari tingkat dinas pendidikannya, terus PPKPSDM-nya. Semoga ada solusi juga. Bagaimanapun bisa jadi yang bersangkutan pemangku kebijakan tidak mengetahui karena bapaknya belum meng-sharekan apa yang dialami. Kan gitu solusinya. Jadi itu aja ya solusinya untuk bicara kepegawaian. Ya, jadi Pak tidak akan kenapa-napa. Misalkan kalau saya terlambat upload data dan sebagainya di emis dan siaga itu Pak. Ya, maksudnya gini, Bapak sampai kapanpun mau mengupload juga pasti mentok Iya, karena jam iya, habis kan. iya, Nah, iya. gitu. Maksud saya tempuh dulu jalur itu. Ya, Tempuh dulu jalur itu. Setelah misalkan sudah ditempuh, bagaimana responnya, nanti sharekan ke kita untuk kita pertimbangkan. lambat juga. Intinya coba dulu aja. Lambat juga nggak apa-apa ya Pak ya. Ya, ya, iya. Siap. Karena kan mau apa yang diinput kan sampai saat ini pun Bapak jamnya habis oleh rekan. Siap, Bapak atur nuhun, siap. Ya, sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga yang itu ada Pak Dendi ya tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh singkat aja. Bapak, maaf ini saya mau nanya masalah rasio siswa ya. Itu kan kalau di dalam siaga kalau nggak salah minimal 15. Untuk yang penerima PPG, bagaimana itu kalau yang kurang dari 15 Pak?
Misalkan kelas 4 atau misalkan kelas 5 yang kurang dari 15, itu kan di kasus itu ada yang kurang, misalkan 2 rombel itu kurang siswanya dari 15, itu mempengaruhi kayaknya. Ya, aku mohon terima kasih. Assalamualaikum. Pak Ahmad. Terkait jumlah siswa, harus dibedakan dulu ya, bagi yang penerima TPG dan yang belum menerima TPG. Untuk yang belum menerima TPG, ini biar tidak persepsi, yang belum menerima TPG, jam itu tidak harus 24 jam untuk yang belum menerima TPG. Ya kan, walaupun misalkan Pak Abdi ngulang dengan 20 jam tapi tak acan TPG tesawios biasa. Pak Abdi 24 jam tapi di rombongan ayah anu kirang 15 tapi belum TPG, tidak jadi soal itu yang belum TPG. Tapi bagi yang TPG itu sudah dijelaskan pada jenis sebelumnya. Pertama, jam itu harus 24 jam, ekuivalen antara jam mengajar PI dan tugas tambahan. Kalau semisal jam mengajarnya kurang, jam pokok PI-nya. Kemudian, dari kasus semester kemarin pun ada total 24 jam, tapi SKMT masih gagal cetak. Ternyata problemnya itu terdapat dari beberapa rombel yang kurang dari 15 siswa. Jadi sistem itu menghitungnya begini. Pak Dendi misalkan, Pak Dendi sudah menginput 24 jam siaga, misalkan jenjang SD. Kemudian di rombel kelas 1 siswanya itu ada yang 13. Jadi sistem itu mendeteksinya itu 24 kurangi 4 jam. Karena satu rombel itu kan 4 jam SD ya. Ada yang kurang dari 15. Jadi mengurangi 4 jam. Jadi total 20 jam. Sebetulnya itu ada solusi, masih ada solusi. Jadi solusi tugas tambahan itu yang tadi kami sampaikan, itu bisa bagi yang kurang jam pokok PAI, itu bisa juga bagi yang sudah jamnya memenuhi 24 jam. Karena 4 jam, ya kan, karena 4 jam itu kurangnya berarti tinggal cari tugas tambahan di bawahnya yang 4 jam itu. Karena walaupun 24 jam kan terdapat yang rombelnya kurang 13, sistem deteksi sistem itu 24 kurangi 4 satu rombel jadi 20. Dari tugas tambahan yang memungkinkan. Kalau SD yang memungkinkan, Malaya wakil kepala sekolah Malaya, kepala laboratorium Malaya, bisa kepala perpus kalau itu ada perpus. Tapi sebagai kepala bukan staf perpus, bisa menjadi guru wali kelas. Kelas 2, terus ada ekskul kedua kalau tidak salah. Jadi ada cara mensiasatinya, tapi dengan catatan ada dasar di SK dan secara realnya pun Bapak Ibu melaksanakan tambahan. Terkait dispensasi itu ada warning dari Kanwil. Karena dispensasi itu memang berlaku, tapi berlaku pada kriteria yang sudah dijelaskan teknis. Salah satunya daerah yang tertinggal, Jawa Barat itu tidak masuk daerah tertinggal. Misalkan masuk itu bisa lewat dispensasi. Kemudian ada kriteria lain juga dan itu lumayan harus dikaji gitu. Makanya berarti kita menghindari dispensasi, tapi selagi masih ada solusi sebelum dispensasi, kami selalu berikan solusi itu. Karena dispensasi itu nanti ketika tidak sesuai ataupun dasar itu nanti diaudit. Saat pemeriksaan itu repot lagi dispensasi itu. Ini kenapa panjang lagi? Makanya solusinya masih ada seperti itu. Nah, ketika misalkan Bapak Ibu di sekolahnya berangsur-angsur seperti itu, saran kami untuk yang non-PNS itu coba cari sekolah
kalau misalkan dari tahun ke tahun pasti seperti itu siswanya 7 deui 8 deui. Karena kenapa? Karena non PNS langkahnya panjang lah ya. Dan artian bisa mencari itu pun koordinasi dengan pengawas sekolahnya, pengawas PAI-nya, kepala sekolahnya dalam hal menyelamatkan. Nah, untuk PNS kemarin semester kemarin kita sudah coba, ternyata bisa itu melakukan ke BKPSDM. Alhamdulillah kemarin dibantu oleh Bu Ai ya dari Surade, Bu Ai Atika, ada binaannya PNS yang rombolnya itu selalu ya jumlahnya kurang dari 15. Alhamdulillah support dengan pengawas PAI, pengawas sekolahnya sehingga keluar SK tambahan gitu kan, SK tambahan ataupun SK alih tugasnya gitu. Jadi masih ada solusi lah, kecuali Bapak Ibu betah didinya bisa gitu deh gitu muridnya. Jadi selalu ada solusi, tinggal bagaimana Bapak Ibu mau menempuh atau tidak. Itu aja sih kunci. Seperti itu Pak Irwan mungkin sudah zuhur ya. Herman, mau tanya. Terakhir ya. Iya, boleh terakhir. Kita di sini dibatasi oleh sholat zuhur, kecuali nanti kita break sholat zuhur. Kalau Bapak Ibu mau lanjutkan tidak apa-apa, tetapi secara formal kita tuntaskan dulu karena kami di sini harus terbiasa untuk melakukan sholat zuhur berjamaah di kantor di agama Komunikasi. Mangga ini yang terakhir. Aduh Bapak, hayang naras. Mangga Mbak Boys Halimah, mangga Boys. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Lengkap kepala. Ini yang mau tanyakan SK beban kerja guru, beban mengajar dan tugas tambahan. Di sini kan beban kerjanya sudah full gitu ya, 24 lebih 27 hampir. Yang saya tanyakan tugas tambahan ini gimana Pak? Apakah harus di-upload tambahannya gitu, tugas tambahannya apakah tidak gitu? Ya, baik. Untuk SK pembagian tugas tambahan ya. Ini Ibu Yuis tergantung hasil input dari Ibu siaga. Contoh misalkan Ibu Yuis pada jadwal siaga itu menginput tugas pokoknya saja PAI. Tanpa ada tugas tambahan. Tugas tambahan itu Wakasek kalau SMK, terus kepala